banyak hal pelajaran di muka bumi ini yang tidak sesuai dengan buku. Kata Allah, apa? Pohon yang di muka bumi ini sebagai alat pensilnya, ya. Daun dijejer sebagai alat tulisnya. Air laut sebagai tintanya. Kata Allah tidak cukup untuk mencatat ilmu. Kebetulan orang di kantor itu kan jengkel banget dengan saya karena pernah kita bincang-bincang tentang Ibu Ratu Kidul. Jadi karena dia tahu saya orang Sumatera, lo hoak lo. Ratu Kidul itu miliknya orang Jawa, bang, gitu kan? Gimana? Nyai Roro Kidulnya gimana? Gitu kan? Dalam hati saya ini orang kayak nanya jablay, ya kan? Nggak begitu juga kan? Sebenarnya memang kenapa mas nanyanya kayak gitu? Dia, hah? Gak salah dia gaya sana kan, Jawa Timuran kan. Saya bilang, jangan nanya-nanya kayak begitu. Saya bilang, ya, saya secara manusiawi saya agak sedikit tergores karena saya sangat menghormati. Kenapa sangat menghormati? Tidak ada satu ajaran pun dari ibu itu yang menyimpang dari kebenaran. Orang ngutang aja nggak boleh ditagih. Ya, mau utang 50 juta nggak boleh ditagih. Malah kata ibu, doakan dia, maafkan dia. Angel nggak tuh? Lah kok dibilang dedemit itu gimana ceritanya? Ya, tapi wajar juga karena orang itu akan bicara sesuai dengan apa? Kualitas dirinya. Ya, jangan dikomplain juga. Judulnya yang waras ngalah. Gitu aja ya. Jadi karena tersinggung tadi begitu, Saya tersinggung. naik nganter orang itu gitu. Enggak. Nah waktu itu kan saya, karena saya jengkel, lain kali jangan ngomong kayak gitu. Pap, saya hajar nih mejanya, kacanya pecah, ya kan? Udah mas, nggak usah ngomong kayak gitu, bangun aja lah. Kamu nih kayaknya hebat bener gitu. Jangan kayak gitu kalau nanya dialog yang benar. Dendam lah dia. Ya kan tiba-tiba saya lagi duduk, ya. Burung saya itu nggak ada angin, nggak ada badai, sama kandang-kandangnya begini. Itu nggak kelempar itu. Nah terus kebetulan saya punya anak buah nih, yang dia suka terawang. Saya bilang, coba kamu lihat siapa itu yang ngantam burung. Dikejar lah, ya. Dikejar, itu namanya Aki. Ini saya nggak usah sebut ya, gaibnya itu. Dan majikannya Pak RT misalnya gitu. Nah, dia tahu lagi disiksa sama Pak RT kalau tidak berhasil. Nah, saya dialog lah, ya kan. Ada leluhur nih yang ngetes saya juga. Itu cu, ya kan, yang hatem kamu Yanto itu. Dia jengkel bener sama kamu. Padahal saya lagi diuji juga sama mereka nih. Oh gitu ya. Gimana caranya ya? Udah cari telur ayam jago. Ya kan? Telur ayam jago. Di mana saya bilang? Di wilayah Bogor. Kebetulan si Abeng nih ya, misalnya di Bogor. Beng, coba cari telur ayam jago. Dasar memang kita diuji ya. 3 rumah dari dia baru mau naik kereta nyari ke arah Bogor, dia tinggal di Bojong. Ada yang negor, Beng mau kemana Beng? Mencari telur ayam jago. Buat apa? Buat obat kata dia. Ada di sini. Berapa harganya? Ternyata 150. Terus saya suruh ke sini, dia saya ongkosin jadi 3,5 kan. Udah, saya duduk lagi. Suruh ambil jarum. Terus ambil kain hitam. Saya pernah nggak banyak baca apa-apa. Saya gini-giniin aja, saya tusuk. Ya. Disuruhnya dikubur. Gosong orangnya. Ya. Gosong dan mati. Nah disitulah Aki tahu bahwa di dunia santet itu tidak ada yang namanya jab. Itu semua bentuknya uppercut, Hook ya. hook itu. Nggak ada CTI, nggak ada. Ya,
Makanya santet itu nggak ada yang nama sedikit-sedikit kayak orang mukul dikit gitu, nggak ada. Tujuannya kematian. Nah, cuman yang membedakan cepat atau lambat Tergantung apa tuh? tergantung kualitas yang mintanya, Oh. kesungguhan. Kan ada kata Allah, "Utuni wastajib lakum." Kalau engkau minta sungguh-sungguh, maka akan kuberi. Nah, jadi bicara kesungguhan, nyari duit juga kalau nggak sungguh-sungguh dapatnya dikit kan? Iya. Diberi sama Allah, ini dikerjain. Nah, jadi singkat ceritanya dong, Mati. mati. Salahnya dia tuh Ki. Menurut saya, Enggak, salahnya dia akinya mati karena enggak ke aki. iya menurut, Jadi ya, menurut saya benar. Oke. Menurut saya benar, dia yang memulai kok. Ya, jadi baik itu belum tentu benar. Benar menurut manusia belum tentu benar menurut Allah. Nah ini saya yang rasain, ya. Ternyata begitu saya lagi duduk gini zikir-zikir gini, hadir yang ini, yang ngebimbing saya, langsung ngomong begini, kenapa kamu lakukan itu, gitu kan? Bukankah kamu sudah setengah mati membersihkan diri? Hah? Banyak-banyak istighfar. Tiap malam aki istighfar puluhan ribu. Saya juga nggak tahu batasnya berapa. Kalau misalnya dibilang sekian, Iya. enak. Ini nggak ada batasannya. Jadi ternyata bukan bilangan yang dimaksud beliau-beliau itu. Keseriusan. Keseriusan minta ampun dan minta maaf itu yang dinilai. Jadi bukan kuantitas tapi kualitas. Oke. Kalau misalnya dibilang sekian puluh ribu gitu, enak. Intinya tiap malam aja saya, ya, gitu. Saya minta ampun, minta ampun, minta ampun. Menurut saya, tapi mungkin leluhur juga di balik itu ngejempolin juga begini, walaupun didesak di depannya dia marah-marahin begini. Karena rasa penasaran saya ini nyembuhin santet, bisa nggak nyantet sih? Kan gitu. Iya. Nah, kebetulan ada momennya pas, ya kan? Saya lakukan itu, tapi tetap aja salah. Ya. Nah, makanya setelah itu saya disuruh tobat, ya. Karena memang jalur saya kan sebenarnya jalur kanan. Ngapa kamu melakukan jalur kiri? Tapi kalau nggak begitu kan nggak pinter juga jawab saya, ya kan? Kata leluhur satu sama ini kalau begini jawabnya, ya. Kan gitu. Nah, jadi santet itu ada, Bro. Ya. Nah, jadi sebenarnya saya pikir itu pengennya itu supaya dia sakit aja, nggak taunya mati. Ini kita didengar Allah kita ngomong, tapi karena pengakuan itu dipuji juga sama Allah, jujurnya Pak, ya kan? Nah sekarang ini kita mau buatin santet saja. Kalau nggak percaya ada santet, silakan datang bawa pasien. Nah, yang kira-kira memang udah gimana gitu, tapi dengan catatan kirim dulu fotonya. Sebab kalau kau datang ternyata medis, ya siap ngongkos-ngongkosnya ke sini. Oh, dicek dulu. Ya dicek dulu. Foto kirim, saya cek. Oh, nyetruk. Berarti dia negatif, saya positif. Ki, rata-rata kalau untuk pengobatan itu kan pasiennya datang ke si pengobat ini. Ya. Kalau Aki kan bisa tuh tanpa harus pasiennya datang ke sini bisa disembuhkan. Itu gimana tuh? Saya nggak datang, Jadi pasiennya itu nggak datang kaki lewat Iya. jarak jauh gitu. ya Dan Aki sanggup melakukan itu. Iya. Itu gimana tuh Ki? bisa. Bisa. Ya itu ada fotonya, ratusan foto itu kan kamu lihat, ya. Bahkan dari mancanegara. Nah kebetulan ini kan tinggal di sini sekarang, ya. Dia yang brain-brainnya ke depan tuh. Ya, brain 30 menit. Betul nggak? Hebat enggak? Enggak. Karena kita ini tetap konsepnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Semua kemampuan di muka bumi ini itu dari Allah. Korea Utara jago bikin nuklir, itu kemampuan dari Allah. Ya.
Orang bisa mengembangkan COVID, itu kemampuan dari Allah. Ya. Jadi mungkin Allah punya tujuan lain kan. Kenapa gitu kan. Tapi tetap melalui tangan manusia. Ya. Kan ada katanya, kerusakan di muka bumi akibat ulah tangan manusia. Seperti itu. Jadi santet ada toh. Ya. Kalau nggak percaya, Santet ada mas. ada. Ya. Tapi jangan gini, jangan bilang santet saya. Ini pesan saya ya. Kabur ya. Tapi kalau yang lain terserah. Karena gini, ketika saya ngomong silakan santet saya buka pintu itu. Membahayakan diri. Iya, satu ketika nanti akan masuk itu. Cari lengahnya itu. Lah manusia itu kan sepandai-pandai tupai melompat, ya pasti akan jatuh. Nah, makanya jangan lompat-lompat kalau nggak mau jatuh, ya kan? Benar nggak? Anggaplah kita ini tupai, jangan lompat-lompat kalau nggak jatuh. Nah, lompat-lompat itu salah satunya membuka diri seperti itu, ya. Nah, dan saya yakin, walaupun Pak RT ngomong seperti itu, ya, tidak akan ada orang yang nyantet. Tapi Allah Maha membuat skenario. Iya. Ya, judulnya santet itu celaka kan? Iya. Celaka itu nggak mesti dari santet kan? Karena itu adalah kesombonganmu. Itu yang diperhatikan sama Tuhan. Bukan masalah kalau saya minta disantet terus mati. Nah, santet bisa jadi kalau ada orang yang sama emosionalnya. Nah, tapi orang yang tidak bergerak kalau nggak dibayar, ya dia nggak mau nyantet. Seperti itu. Dan ini di masyarakat itu udah terlanjur Ki, bahwa image dukun itu negatif gitu Ki. Pertama banyaknya dukun cabut, Ya. banyaknya juga dukun yang santai. Iya, iya. Jadi artinya Ya. image-nya nggak baik gitu. Iya, Menurut aku jangankan dukun, ya pegawai pejabat aja, ya kan? Emang semuanya benar, ya kan? ada oknum. Ini ada 20 lebih yang udah ketangkep, Ya. ya. Jadi jangankan di wilayah dukun, ya, di wilayah birokrasi aja nggak semuanya benar, ya. Nah, ini belum lama aja udah ketangkep 20 orang, ya kan? Pak Jokowi itu hebat memang ya. Nah, enggak, Pak Jokowi juga hebat, Pak Prabowo juga hebat. Jadi dia nggak mau mengeksekusi, dia kantongin nama-namanya, udah itu begitu dia lengser ini loh orang-orangnya. Ya kan? Hah? Iya. Loh, kan begitu. Sebab kalau saya ngurusin ini, saya nggak mau ngurusin kamu tuh. Saya lagi ngurusin ini. Ya, nanti berikutnya setelah saya, ini udah saya lurusin itu. Artinya sudah dikasih PR ini ya. Skala prioritas. Nah, jadi itu. Jadi jangankan klasifikasi dukun. Di dunia apapun ada negatif, ada positif. Mungkin ini juga yang mau diangkat gitu Ki ya. Artinya masyarakat itu jangan sampai terjebak atau dimanfaatkan dengan dukun-dukun yang nggak baik gitu maksudnya. Iya, jadi bisa juga. Kalau Aki kan juga disebut dukun kan? Saya Sebagai dukun. pengobatan. Ya, saya nggak mau dipanggil lain selain dukun ya. Karena dukun itu skupnya itu ya tidak artinya itu tidak publis ya. Kalau kiai kan, oh nanti disorot orang, tahu-tahu bininya 7. Wah, kiai opo iki? Terus ustadz ya kan. Ustadz tuh kalau bahasa Indonesianya guru, digugu dan ditiru. Begitu melenceng dikit kita dihujat orang. Kalau dukun kan memang image-nya udah jelek, ya nggak? Tapi saya ingin membangun image positif di keburukan itu. Itu makanya saya pilih dukun. Ya orang kalau di pesta aja ada yang mengusulin Aki nyanyi, saya nggak mau dipanggil nama. Usulin saya, kalau mengusulin saya panggil dukun, Ki Tembus Alam, ya kan? Vulgar kita, ya. Nah, supaya orang bertanya kok orang itu menamakan dirinya dukun sih ya. Nah, dengan penasaran tadi dia nanya, Ki, kok Aki nyebut dukun, duduk tekun bro, ya kan gitu.
Nah kalau Aki ini nggak takut Ki, ada orang atau yang merasa juga sakti terus muji Aki, ngirim apa segala macam, kemampuan Aki diuji gitu. Ya, Banyak gitu Ki kejadian. saya sering. Ya, tapi saya nggak bilang-bilang kan. Nah itulah yang mengatakan bahwa santet itu senyap. Nah, tiba-tiba cek, ditusuk dada saya. Gitu. Kalau saya direp-rep dari maghrib disuruh tidur, itu tandanya saya lagi dikerjain. Ya, kok kayak lelah bener gitu. Saya lawan. Ya, saya lawan. Kalau saya direp-rep kayak pengen tidur itu kita lagi ditiup-tiupin gini, tidur kan, tidur. Karena di saat tidur itulah kita paling mudah kita dikerjain. Makanya kalau orang nggak mau kena santet, tidur di atas jam 12. 11 malam. Ya, kalau perlu sampai jam 2 zikir. Ya, sholat hajat atau sholat tahajud. Gitu kan. Nah, bangun subuh nanti hantam tidur lagi kalau kurang ya kan. Apalagi udah nganggur begini. Kan gitu. Jadi santet itu dari jam 11 naik ke jam 1. Oh, ada Jam 1 waktu-waktunya. jam 2. Memang itu yang paling mustajab. Ya kalau malam Selasa itu kenapa dibilang naas? Ya, Hari dijepit itu ya. bukan Selasa itu kan rata-rata tuh yang dukun-dukun santet kan bilang naas. Karena malam itu malam anggoro kasih. Malam kasih sayangnya para leluhur. Ibaratnya itu petinggi negara ini lagi ada acara. Jangan aneh-aneh kan. Ah, boleh. Nah kalau malam duniawi, nah malam Jumat tuh, ya kan, yang judi, yang nyupang, yang nyantet. Nah malam dunia itu malam Jumat, yang zikir, yang ini macam-macam tuh malam Jumat. Tapi kalau malam Selasa tuh malam anggorogas. Malam Sabtu malam rapatnya para leluhur. Ya, malam Rabu saya kasih tahu aja soal percaya nggak percaya terserah kalian. Malam Rabu malamnya para ibu. Ya, itu para dewi dari kayangan semua kumpul menghadap siapa? Ibu Ratu. Ya, Ibu Ratu. Ibu Ratu dengan Nyai Ratu beda. Nah ini berkait dengan Ibu Ratu Ki. Ada beberapa pihak ya atau yang saya pernah lihat di medsos itu bahwa karena Aki sendiri kan dibimbing sama leluhur Ibu Ratu. Tapi banyak juga yang mengatakan bahwa Ibu Ratu itu udah domit Ya. ada jin gitu Ki. Itu tanggapan Aki gimana? Ibu Ratu itu nggak pernah peduli dengan ucapan itu ya. Ah itulah ibu. Karena ibu itu akan menyesuaikan pada kebodohan-kebodohan itu. Ya kan orang bodoh mau dipinterin gimana sih? Dipaksa juga nggak bisa. Tapi dasar ibu ini welas asih. Ya udah, kowe kan nyebutnya begitu. Ya wes sakarepmu, gitu, ya kan? Karena nggak bisa juga B dijadikan A, ya. Nah itu. Jadi tingkat kecerdasan manusia sendiri. Tingkat kecerdasan manusia itu sendiri. Karena apa? Ya puji Tuhan ya. Saya kan nggak pernah itu yang namanya duduk tekun ingin menghadirkan leluhur. Karena sedikit saja kita salah berucap itu berarti kita memaksakan sesuatu. Yang akan hadir nanti seakan-akan ratu tapi kuntilanak. Ribet nggak itu? Ya. Seakan-akan Aki Semar nggak taunya genderuwo. Karena jin itu paling mudah nyaru-nyaru. Makanya ada konsep lillahi ta'ala tadi. Kalau memang milik ya alhamdulillah. Ya tidak milik jangan maksain. Seperti itu. Ya. Jadi ketika kita memaksa maka Yang timbul ya maksa itu kan udah nggak baik dulu. Hasilnya pun akan nggak baik. Ya. Jadi jangan pernah memaksa. Ya. Makanya ada greed. Ya. Manusia itu ada greed ya. Nah greed manusia itu misalnya dia kakeknya dulu raja, itu pasti dia digandrungin ibu. Ya. Ada terah gitu.
Kok saya bingung Ki ya, saya sering didatengin Ibu Ratu kalau malam-malam ngimpi ya. Begitu dicek-cek ya, kakekmu dulu penekun ya, yang orientasinya kepada keluluran. Benar sih Ki, ya itu buahnya ada di kamu. Seperti itu. Makanya dia nanya dengan kita. Ya. Nah, Aki juga sempat bertanya juga sama yang orang paham gitu, ya. Kenapa kok saya didatangi? Gitu. Ya. Kenapa saya didatangi? Ternyata saya lihat di Tambo ya. Syekh, raja, gitu kan. Oh, ya, oh begitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya, Ki. Mungkin juga dilanjut sama Mas Haryanto. Satu lagi nih, Ki. Kita kan kalau nggak lepas dari sejarah ya, Ki. Artinya kalau saya pernah baca itu bicara dengan Tan Malaka, Ya. kita pernah buat buku Madilog itu. Madilog. Ya. Ya. Artinya poinnya di sini, yang terkait dengan mistis ini, beliau tulis mengenai logika mistika. Oh. Bahwa rakyat Indonesia itu nggak akan pernah maju, Ki, selama dia masih berpikir secara mistis. Nah, tanggapan Ki gimana, Ki? Salah besar. Ya. Tan Malaka itu seorang tokoh. Ya. Ya, seorang pejuang. Tapi dia juga punya keterbatasan dalam hal-hal tertentu. Iya kan? Enggak semuanya kalau tokoh itu lalu dia paham semua urusan. Di bidang apa dulu dia paham. Ya, karena kita terlepas ini dari siapapun yang bicara itu tadi. Kan kita konsep di dalam Islam ini lahir dan batin. Ya. Lahiriah dan batiniah. Terlihat dan tidak terlihat. Ya. Nah, kalau dibilang bahwa kita bodoh tidak akan pernah maju, memang kita merdeka ini pakai bombardir apa pakai bom runcing? Hah? Benar nggak? Loh, jadi nggak belum tentu benar ya, ya. Tapi nggak juga perlu disalahkan, karena setiap manusia itu punya sudut pandang masing-masing. Tapi menurut saya, ya. Kalau sesuatu di muka bumi ini tidak dibarengi dengan kajian batin, maka akan timbul kesombongan. Benar nggak? Ya. Nah, karena dalam kajian batin ini ada kalimat la haula wala quwata illa billah. Ketika orang tidak mengkaji itu secara batin, maka dia tidak akan ketemu itu bahasa la haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi memang sebetulnya kita ini kulturnya memang seperti itu ya. Kultur Indonesia itu memang berbeda. Jangan disamain. Makanya nggak usah ngomongin kalau tidak paham dengan hal itu. Ya, Pak Rocky Gerung itu pintar. Tapi jangan diajak ngomong kebatinan. Nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Karena dia pakai akal sehat. Iya. Ya. Bukan roh yang sehat. Ya. Kalau kebatinan ini bukan akal sehat. Ya kan? Hah? Bukan akal yang sehat. Dia pakai logika dan Nah, tapi nalar yang sehat. Gitu. Nalar yang cerdas. Gitu. Bisa jadi kita nggak tahu apa-apa soal hukum, soal kalimat-kalimat bijak ya. Itu buku di bawah bendera revolusi ya buku ini. Ya. Begitu saya baca, tidak sesuai dengan yang saya temuin gitu loh. Karena setiap buku itu terbawa oleh emosional si pengarangnya. penulisnya itu saat itu ya kondisi. Iya, pada saat itu. Makanya buku itu saya jadiin ini aja, hiasan aja di bawah bendera revolusi. Begitu saya baca sekian lembar, nggak begini Bapak gitu kan. Ya kan gitu. Jadi kita ini kembali kepada ngaji diri toh. Ya, ngaji diri dikaji bolak-balik supaya kita tidak asal ngomong, ya, tidak asal ngomong, karena kalau asal ngomong itu nanti bagi orang-orang yang paham tentang yang kita bicarakan itu dia senyum. Iya kan. Padahal lebih pintar ya. Nah gitu. Kan malu. Iya. Malu itu nggak mesti buka baju kan. Malu itu kan di perasaan malu. Ya. Makanya jangan diomongin kalau nggak paham. Ya. Nah, kembali ke soal santet tadi. Ya.
Kalau mau tahu santet, bawa aja pasien ke sini. Ya. Nah, harus pakai mahar Ki. Iyalah pakai mahar. Ya. Orang anak kecil disuruh beli rokok aja dia mau kembaliannya berapa kan gitu. Hah? Kalau nggak ada kembaliannya nggak gitu kan gitu. Kalau nggak malas dia. Itu baru beli rokok doang ya Pak RT. Apalagi kita ngobatin orang dengan resiko nyawa. Karena ketika Aki mengobati kamu, walaupun saya tidak niat ikut campur, tapi kamu meminta saya untuk membantu kamu. Secara implisit saya ikut campur. Nah, supaya tidak ikut campur ini tidak mengalir kepada saya. Kowe nyawer piro? Supaya putus itu. Karena syarat sahnya kepemilikan itu jual beli, ya. Harus ada transaksi. Ya. Kalau saya cuma ngebantu kamu, berarti saya ikut campur. Makanya ada maharnya. Tapi maharnya juga nggak sampai jual motor, ya. Nggak sampai jual motor bekas lah, gitu kan. Nah, karena orang lagi susah, terus dimintain 6 juta, 7 juta. Ya kan tuh motor bekas kan segitu harga. 12 juta. Itu namanya nyusai, ya. Relatif. Saya lihat kok orang ini susah ya, tapi menderita gitu kan. Nah, tentu kan sesuai dengan kata batin Aki dong. Ya kan? Oh gini. Malah kalau perlu diongkosin juga orang. Kemaki itu ya. Iya. Udah janda seorang diri, ya kan? Santai. Ya kena santet juga. Bangetan banget ya yang nyantet ya. Apa yang dia Karena gini, santet itu bicara kepuasan kok. Oh gitu. Kalau orang sakit hati itu nilai tidak Lihat materi ya. tidak dihitung. Iya. Yang penting gua puas kan gitu. Nah kadang-kadang mungkin ibu ini ngomongnya kurang enak dengan tetangga di santet. Ya kan Aki sembuh, ya kan. Nah karena dia misalnya ada apa gitu, ya udah Bu berobat ya. Nah, nih Ki, ya kan dia ngasih, saya ambil, saya terima ya Bu. Alhamdulillah ya Allah, semoga berkah. Ini rezeki dari Aki. Balikin lagi, kan gitu. Kan ada hadis Jawa, ngono yo ngono, neng ojo ngono, ya. Ngono yo ngono, neng nggak ngono, ya. Tadi ngono yo ngono, neng orang ngono. Ngono yo ngono, neng nggak ngono. Nah pada saatnya saya lihat kamu ini mentereng ya, hah? Punya apartemen, punya ini, ngono yo mesti ngono. Sebab kamu ini nggak bakal sedekah kalau nggak sakit, ya kan? Hah? Benar nggak? Nah, terus pada siapa saya berterima kasih? Ini secara hakiki lagi. Saya berterima kasih sama siluman yang ada di badan kamu. Terima kasih Bang Siluman ya. Kalau enggak Pak RT nih boro-boro ngasih rokok sebungkus, ya kan? Saya berterima kasih bukan dengan Pak RT. Saya berterima kasih dengan siluman. Kenapa kok ada yang begitu? Karena kita sering ngirim Al-Fatihah. Khususon ila ruhi wa karomatihi, seluruh alam ciptaan Allah. Beserta seluruh makhluk yang tercipta di dalamnya tanpa terkecuali. Sayun lillahi lahum Al-Fatihah. Kata siluman. Baru dia doang yang doain kita. Besok gua bawain pasien lo. Ya kan? Benar nggak? Jadi kita itu butuh kecerdasan. Karena ada ayatnya juga. Ayat-ayat lagi ya aja kayak Ustaz. Padahal dukun ya Ki. Padahal dukun. Ada ayatnya ya. Telah kuciptakan seluruh alam dan isinya kata Allah. Rahmat bagi umat manusia. Saya ambil dari itu. Oh ternyata siluman pun bisa jadi rahmat. Kalau bisa-bisa kan gitu. Hah? Kan gitu. Nah jadi setiap orang yang berobat itu, saya kan nggak ada salah, Ki. Tapi kenapa saya disantet? Oh ya, saya jelasin lagi.
ngobatin lagi itu sebentar, yang lama tausiahnya. Ya, tausiahnya yang lama. Karena dia bertanya-tanya, kenapa saya kena santet? Saya kan nggak ini sama orang gitu. Begitu saya ikuti alurnya, kakekmu dulu paranormal ya? Iya sih Ki. Nah dulu kakekmu ini salah, ya. Saya dizolimin sama Pak RT, itu gimana tuh Mbah? Ya kan, dibantu karena rasa kasihan sama saya. Terus ada cewek yang ngehina saya, ya kan? Karena saya miskin, Mbah, dihina-hina gitu. Terus dibantu juga, dipelet, ya kan? Itu juga santet. Nah itu buahnya jatuh ke anak cucu, ya. Makanya apa yang ditanam itu yang akan dipetik. Itulah karma buruk kata orang Buddha itu. Karma turunan ya. Karma turunan. Nah, begitu udah kita jelasin, terus solusinya gimana gitu ya? Kamu banyak-banyak istighfar sama sholawat. Istighfarnya, saya bilang, astagfirullah.